Bioma hutan konifer menjaga paru-paru dingin dunia. Nah, sebelumnya apa itu bioma? Bioma ini ialah komunitas ekosistem darat yang luas, dikelompokkan berdasarkan vegetasi utama dan iklim yang dominan. Lalu, bioma hutan konifer sendiri ini ialah ekosistem yang didominasi oleh pohon-pohon konifer atau pohon-pohon yang berbentuk jarum yang menghasilkan biji dalam kerucutnya itu dan tetap hijau sepanjang tahun. Ciri pohon ini adalah tumbuhan hijau abadi seperti pinus, cemara, dan lain-lainnya, serta keberadaan di wilayah dengan iklim sedang sehingga dingin. Bioma ini dikenal sebagai taiga atau hutan boreal dan merupakan bioma terluas di dunia, terutama di belahan bumi utara. Nah, ciri vegetasi floranya ini didominasi oleh tumbuhan runjung atau konifer, pohon-pohon berdaun ataupun bersisik. Homogenitasnya ini jenis tumbuhan yang sangat sedikit, didominasi oleh 2-3 spesies hutan homogen. Pohon ini berbentuk kerucut. Fungsinya memudahkan salju untuk meluncur ke bawah sehingga tidak ada dahan patah karena beban salju. Keanekaragaman fauna. Nah, jenis hewan ini beradaptasi dengan suhu dingin, memiliki bulu yang tebal, lalu memiliki lemak. Nah, contoh karnivoranya seperti beruang grizzly, serigala abu-abu, lynx, lalu rubah merah. Nah, ada lagi nih contoh herbivoranya seperti rusa besar, karibau, dan kelinci. Hutan jenis konifer memiliki suhu yang sangat rendah sepanjang tahun. Suhu rata-rata di musim dingin adalah min 54 derajat Celcius hingga min 1 derajat Celcius. Sedangkan suhu di musim panas adalah min 7 derajat Celcius hingga 21 derajat Celcius. Biasanya ada musim panas yang panjang, dingin, ringan, dan basah di wilayah ini. Curah hujan tinggi dibandingkan dengan bioma lainnya karena banyak salju turun di musim dingin dan hujan di musim panas. Curah hujan tahunan total 10-30 inci atau 25-75 cm. Kelembapan rata-rata tinggi di musim panas dari 50% sampai 80%, udara jauh lebih kering di musim dingin. Iklim hutan jenis konifer mungkin sedikit berbeda tergantung lokasi hutannya. Bioma hutan hujan jenis konifer membentang dari Siberia ke Kanada dan mengalami musim dingin yang membekukan dan musim panas yang ringan hingga panas. Selanjutnya ada ancaman ekologi. Nah, ancaman ekologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perubahan iklim global seperti kenaikan suhu dan kekeringan. Yang kedua ada eksploitasi hutan komersial seperti penebangan habis. Dan yang ketiga ada wabah hama dan penyakit yang didorong oleh musim dingin yang lebih hangat. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim kebakaran mega. Nah, penyebab kebakaran ini adalah kekeringan dan suhu tinggi meningkatkan kerentanan hutan yang menimbulkan dampak. Yang pertama ada pelepasan karbon. Kebakaran melepaskan karbon yang tersimpan dan mempercepat pemanasan. Yang kedua ada kerusakan tanah. Kebakaran yang sangat panas merusak lapisan organik tanah dan menghambat regenerasi. Selanjutnya adalah masalah pencairan permafrost. Peningkatan suhu mencairkan lapisan permafrost atau tanah beku permanen, melepaskan gas CO2 dan metana CH4 dari materi organik beku. Ketidakstabilan tanah menyebabkan tanah longsor atau slump dan merusak pohon serta habitat. Berikutnya yaitu eksploitasi hutan. Penebangan habis atau bisa disebut dengan clear cutting. Taigan adalah sumber utama kayu lunak atau nama lainnya fluff kertas bahan bangunan. Metode penebangan habis sama memanen seluruh pohon di area yang luas. Pembangunan jalan di proyek pertambangan yang memecahkan isolasi hutan. Hama dan penyakit. Wabah hama yang merusak kumbang, kulit kayu, dan petagon lainnya. Musim dingin
yang hangat gagal membunuh larva hama secara efektif, menyebabkan populasi meledak. Kematian massal pohon konifer di area yang luas menciptakan lahan yang kering dan sangat rentan terhadap kebakaran. Selanjutnya yaitu mitigasi perubahan iklim. Solusi jangka panjang, aksi iklim global, mendorong kesepakatan internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, membatasi pembangunan dan aktivitas industri di wilayah permafrost untuk mencegah pencairan, investasi dalam sistem peringatan dini, pemantauan, dan teknik pemadaman modern. Berikutnya ada pengelolaan hutan berkelanjutan. Solusi praktik penebangan lestari, mengganti clear cutting dengan penebangan selektif yang menjaga struktur kanopi dan pohon induk, mendorong penggunaan produk kayu bersertifikat FSC atau Forest Stewardship Council. Program reboisasi harus menggunakan spesies asli yang beragam untuk meningkatkan ketahanan ekosistem. Selanjutnya, apa sih pentingnya hutan? Hutan penting untuk oxygen production, carbon absorption, regulasi iklim, serta generasi curah hujan. Contoh studi kasus, krisis hutan taiga Rusia, Siberia. Kawasan ini menghadapi kebakaran hutan terbesar di dunia, penebangan ilegal, dan ancaman dari industri pertambangan. Dampak global, kebakaran Siberia melepaskan jelaga hitam yang mempercepat pencairan es di kutub utara. Tantangan, luas wilayah yang ekstrim dan kurangnya sumber daya membuat upaya pemantauan dan konservasi sangat sulit. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Bioma hutan konifer adalah ekosistem yang unik, dicirikan oleh kondisi dingin yang ekstrim dan didominasi oleh pohon berdaun jarum yang adaptif. Pentingnya konservasi bioma ini untuk keseimbangan ekologi global. Sekian, terima kasih.